Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat-sahabatku semua sekalian, para sedulurku, saya doakan semoga selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga diberikan keberkahan, semoga diberikan usia yang panjang dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para sahabat-sahabatku semua sekalian, jika berkenan dimohon untuk klik subscribe di bawah ini. Terima kasih banyak para sahabat-sahabatku semua sekalian. Terima kasih banyak para sedulurku telah mensupport dan mendukung perkembangan channel saya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebaikan-kebaikan kepada para sahabat-sahabatku dan kepada para sedulurku semua sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabatku, banyak hal-hal yang aneh yang merupakan tanda-tanda orang yang wafat dalam keadaan su'ul khotimah atau akhir kehidupan yang buruk, atau ketika wafat dalam keadaan tidak baik keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadangkala sesuatu yang aneh tersebut di luar akal sehat dan akal logika, namun benar-benar nyata. Kisah ini disaksikan dan diceritakan sendiri oleh saksi mata kejadian aneh tersebut, yaitu Ustadz Zulkifli Muhammad Ali LC yang bertempat tinggal di daerah Payakumbuh, Sumatera Barat. Dikisahkan pada suatu hari ada tetangga Ustadz Zulkifli Muhammad Ali yang wafat. Maka sebagai seorang ulama, beliau sudah berkewajiban untuk mengurus pemakamannya. Kemudian beliau mengurus jenazah tersebut dengan memandikannya dan mengkafaninya. Pada saat memandikan dan mengkafani almarhum, tiba-tiba saja Ustadz Zulkifli Muhammad Ali merasakan hal-hal yang aneh. Namun ia enggan menceritakannya karena menjaga perasaan pihak keluarga almarhum. Maka sang ustadz hanya diam saja. Setelah itu kemudian bersama dengan jamaah dan warga yang lain, lalu Ustadz Zulkifli Muhammad Ali menyolatkan dan mengusung almarhum, dibawanya menuju ke tempat peristirahatannya yang terakhir, yaitu dikebumikan di pemakaman. Pada saat itu liang lahat pun sudah selesai digali. Lalu Ustadz Zulkifli Muhammad Ali memimpin doa prosesi pemakaman tersebut. Dan pada saat almarhum hendak dimasukkan ke kuburan, tiba-tiba saja ada sesuatu yang aneh terjadi yang benar-benar membuat semua yang berada di sana terpana, karena tiba-tiba saja di sela-sela kaki kerumunan warga yang menghadiri acara prosesi pemakaman tersebut, merayaplah satu ekor ular yang sangat besar yang berwarna hitam dengan panjang sekitar 3 meteran. Sontak saja hal tersebut membuat gaduh seluruh orang yang berada di sana. Beberapa orang di antaranya langsung loncat menghindari ular tersebut, karena yang namanya ular berwarna hitam bisa jadi adalah ular yang berbisa seperti ular black mamba atau ular kobra atau ular tanah. Namun sang ular hitam itu tidak seperti ular pada umumnya. Ia tidak merasa takut sedikit pun dengan keberadaan banyak orang yang berkerumun di sana. Bahkan ular tersebut masih terus saja merayap di sela-sela kaki para warga menuju ke liang lahat. Sementara itu di dalam liang lahat sudah ada 3 orang yang sedang mengusung almarhum yang hendak diletakkan ke liang lahat tersebut. Tiba-tiba saja ular besar hitam tersebut langsung masuk ke dalam liang lahat itu. Sontak saja hal ini membuat 3 orang yang berada di dalam liang lahat yang sedang mengusung almarhum ini merasa sangat kaget dan ketakutan. Mereka segera melempar begitu saja dan segera loncat keluar dari liang lahat tersebut. Maka tinggallah almarhum dan ular besar itu yang berada di dalam liang lahat. Yang lebih anehnya lagi, ular besar berwarna hitam tersebut tidak mengganggu siapapun orang yang berada di tempat pemakaman itu. Ia hanya masuk ke dalam liang lahat saja. Akhirnya ular besar dan almarhum yang sudah berada di liang lahat itu kemudian ditutupi oleh papan lalu segera dikuburkan bersama. Pihak anak dan istri serta keluarga almarhum yang melihat kejadian tersebut hanya bisa menangis. Lalu pada sore harinya adik almarhum kemudian datang ke rumah Ustadz Zulkifli Muhammad Ali sembari memberikan amplop tanda terima kasih karena telah membantu prosesi pemakaman kakaknya. Namun Ustadz Zulkifli Muhammad Ali menolaknya sembari beliau berkata,
Pak, tolong berikanlah uang tersebut kepada anak almarhum saja, karena ia tentunya lebih membutuhkan, apalagi dalam suasana berduka seperti ini, karena sudah kewajiban saya dan warga sekitar sebagai sesama muslim untuk mengurus prosesi pemakaman. Lalu sang adik almarhum ini kemudian bercerita bahwa kakaknya wafat dalam keadaan sedang minum khamr. Mungkin juga karena mencampur minumannya dengan oplosan yang membuat kakaknya ini wafat. Memang semua orang di kampung tersebut sudah mengetahui bahwa tabiat almarhum semasa hidupnya adalah sudah lama tidak sholat dan hobinya adalah minum khamr. Kemudian besok harinya ada salah seorang tetangga Ustadz Zulkifli Muhammad Ali yang bekerja home industry atau membuat tahu untuk dijual kembali ke pasar. Setiap pagi sekitar jam 4 subuh ia berangkat ke pasar untuk menjual barang dagangannya dan pulangnya sekitar jam 9 atau jam 10 siang. Ia berangkat dan pulang dari pasar menggunakan delman yang sudah menjadi langganannya. Pada saat ia pulang dari pasar sekitar jam 9 atau jam 10 siang, di saat ia melewati area pekuburan, tiba-tiba saja kuda delmannya langsung mengamuk. Saking kuatnya amukan kuda ini, hampir saja mereka masuk ke dalam sawah. Untungnya sang kusir sudah sangat berpengalaman, maka dengan sigap ia segera loncat mengarahkan kudanya menjauh. Sang kusir delman kemudian berkata bahwa kudanya ketakutan karena melihat hantu di area pemakaman tersebut. Sekitar jam 10-an sesampainya di rumah, kemudian orang ini dengan panik dan tergesa-gesa segera mengetuk pintu rumah Ustadz Zulkifli Muhammad Ali. Assalamualaikum Pak Ustadz. Pak Ustadz, tolong Pak Ustadz. Ustadz Zulkifli Muhammad Ali segera membukakan pintu rumahnya sembari ia berkata, "Waalaikumsalam, ada apa pucat sekali muka kau ini?" Kemudian tetangganya ini menjawab, "Pak Ustadz, saat saya melewati pekuburan, kuda delman yang saya tunggangi itu mengamuk dan kata kusirnya ia melihat hantu." Kemudian Ustadz Zulkifli Muhammad Ali menjelaskan bahwa itu bukanlah hantu tetapi azab kubur yang tengah terjadi, karena siksa kubur itu terjadi pada waktu pagi dan petang hari dan kudanya itu bukan mengamuk tetapi karena ketakutan. Hal yang sama juga pernah terjadi pada zaman Nabi. Pada suatu hari Rasulullah SAW menaiki onta bersama rombongannya. Kemudian mereka melewati tempat pekuburan dan tiba-tiba saja onta beliau ketakutan dan mengamuk. Lalu Rasulullah SAW langsung turun dan menjauhkan ontanya, lalu menambatkannya jauh dari tempat pekuburan tersebut. Kemudian Rasulullah mendatangi tempat pekuburan itu dan bertanya kepada para sahabat tentang perihal dua kuburan yang berada di sana. Kemudian sahabat menjawab bahwa itu adalah kuburan si fulan dari kabilah ini, kemudian yang satunya lagi itu adalah kuburan si fulan dari kabilah ini. Kemudian Rasulullah SAW bersabda bahwa sesungguhnya dua orang yang dikubur ini benar-benar disiksa. Keduanya tidak disiksa karena dosa besar. Yang seorang diazab karena tidak membersihkan setelah buang air kecil, lalu yang satunya lagi diazab karena menyebarkan adu domba. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim bersumber dari Ibnu Abbas. Rasulullah SAW kemudian mengambil pelepah daun kurma yang belum kering dan membelahnya menjadi dua, masing-masing diletakkan di atas pusara tersebut. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Insya Allah pelepah daun ini semoga meringankan siksa keduanya selagi ia belum mengering." Hadis inilah yang di kemudian hari dijadikan rujukan di kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah di Nusantara, bahwa ketika berziarah kubur diperbolehkan menaburi bunga di atas pusara pemakaman. Karena di Nusantara jarang ada pohon kurma, maka ulama ahli sunnah wal jamaah sepakat menggantikannya dengan bunga, bisa juga bunga 7 rupa. Di hadis yang lain dikisahkan bahwa pada suatu hari ada dua nenek-nenek dari kaum Yahudi yang berkunjung ke rumah ibunda Aisyah radhiyallahu anha seraya berkata, "Sesungguhnya penghuni kubur disiksa di dalam kuburan mereka." Tetapi pada saat itu Aisyah radhiyallahu anha tidak mempercayainya, hingga beberapa saat kemudian Rasulullah SAW datang masuk ke rumah dan mendengar hal tersebut. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Dia benar,
Sesungguhnya mereka disiksa dengan siksaan yang dapat didengar oleh semua hewan. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian pada hadis Rasulullah SAW yang lain juga menjelaskan bahwa hewan bisa mendengar azab kubur. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya orang-orang yang wafat akan disiksa di dalam kuburannya sampai binatang pun bisa mendengarkan suara mereka. Hadis riwayat Tobroni. Para sahabat-sahabatku semua sekalian, azab kubur digambarkan sangatlah dahsyat, bahkan sampai binatang seperti onta atau kuda pun bisa mengamuk karena merasakan ketakutan yang sungguh teramat sangat. Bahkan Rasulullah SAW pernah menggambarkan betapa dahsyatnya suara azab kubur tersebut, yang mana jika manusia bisa mendengarnya maka semua orang akan sangat ketakutan. Hal ini dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, sesungguhnya umat ini mendapat cobaan di dalam kuburannya. Seandainya bukan karena kalian akan takut menguburkan, niscaya aku akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memperdengarkan kepada kalian azab kubur yang aku dengar. Hadis riwayat Muslim. Para sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah tentang kuburan yang ditunggui oleh ular ternyata bukan hanya ada di zaman sekarang. Bahkan pada zaman dulu pernah terjadi, yakni kisah yang diambil dari kitab Tanbihul Ghafilin, mahakarya Syekh Abu Laits As-Samarqandi. Dikisahkan pada suatu hari ada rombongan yang sedang pergi berhaji. Ketika mereka telah sampai di daerah Zatis Sahifah, karena kelelahan dan sakit, maka ada salah seorang calon jamaah haji yang wafat. Maka para rombongan pun segera menghentikan perjalanannya dan bersiap-siap menyelenggarakan prosesi pemakaman temannya tersebut. Baru saja mereka hendak menggali tanah untuk lahat, tiba-tiba saja keanehan pun terjadi. Dari dalam liang lahat tersebut muncullah ular hitam yang sangat besar. Sontak saja hal ini membuat seluruh rombongan jamaah haji merasa sangat kaget dan ketakutan. Maka salah satu pemimpin dari rombongan tersebut berinisiatif untuk mencari tempat yang lain dalam rangka menguburkan temannya ini. Akhirnya setelah berjarak cukup jauh dari tempat yang awal, kemudian mereka mulai menggali tanah untuk liang lahat. Baru juga hampir jadi liang lahat tersebut, tiba-tiba saja dari dalam tanah tempat liang lahat itu tiba-tiba muncul ular hitam yang sangat besar. Orang-orang yang menggali kemudian segera melompat keluar dari kubangan tersebut karena ketakutan, dan terlihatlah sesosok ular besar sebesar liang lahat yang melingkar seolah menunggu sesuatu. Penggalian yang kedua ini akhirnya gagal, maka pimpinan kabilah atau pimpinan rombongan haji ini kemudian berinisiatif mencari tempat yang lain yang sekiranya aman dan tidak ada ularnya. Kemudian mereka berjalan mencari tempat yang lain. Setelah dirasakan cukup jauh dari tempat yang semula, maka mereka kemudian memutuskan untuk menguburkan di tempat tersebut. Lalu beberapa orang di antara mereka kemudian mulai menggali liang lahat. Lagi-lagi untuk ketiga kalinya mereka yang ada di sana merasa sangat kaget dan terpana. Tiba-tiba saja muncullah dari dalam tanah liang lahat tersebut ular besar yang berwarna hitam sebesar liang lahat itu sendiri. Mereka semua kemudian merasa kebingungan sehingga mereka memutuskan untuk berkonsultasi kepada salah seorang sahabat Nabi Allah Muhammad SAW yang juga merupakan orang dekat dengan Rasulullah yang bernama Abdullah bin Abbas atau dikenal dengan nama Ibnu Abbas radhiyallahu anha. Akhirnya mereka kemudian datang menemui Ibnu Abbas radhiyallahu anha. Pada saat itu Ibnu Abbas radhiyallahu anha sedang duduk bersama Abdul Hamid bin Mahmud Al-Mughuli. Lalu datanglah beberapa orang menghampirinya dan menceritakan bahwa mereka adalah rombongan haji dan ada salah satu temannya yang wafat di perjalanan di daerah Zatis Sahifah. Ketika mereka hendak menguburkannya, maka muncullah ular besar dari liang lahat tersebut. Hal itu terjadi sampai 3 kali berturut-turut. Lalu mereka bertanya, "Wahai Ibnu Abbas radhiyallahu anha, apakah yang harus kami lakukan terhadap teman kami yang telah wafat itu?" Mendengar penuturan tersebut, kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anha menjawab, "Itu dari amal perbuatannya sendiri, maka lebih baik kalian kuburkan saja walaupun ada ular di liang lahatnya tersebut. Demi Allah, andaikan saja kalian menggali dimanapun tempat di seluruh bumi ini, niscaya kalian akan dapati ular di dalamnya."
Mendengar penjelasan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anha ini, kemudian mereka segera kembali dan menguburkan temannya itu di dalam salah satu tempat yang sudah mereka gali tersebut. Kendati di sana sudah ada ular besar, namun akhirnya dikuburkan bersama ular besar tersebut. Setelah pulang berhaji, kemudian rombongan mereka kembali ke daerahnya. Lalu mereka pergi ke rumah keluarga yang wafat tersebut guna mengembalikan barang-barangnya. Mendengar kabar tersebut, maka bersedihlah segenap keluarganya. Lalu mereka bertanya kepada istrinya, apakah amal perbuatan yang dilakukan oleh suaminya semasa hidup? Sembari bersedih, kemudian sang istrinya menjawab, suamiku biasa menjual gandum dalam karung, tetapi dia mengambil sebagian gandum tersebut untuk dimakannya sehari-hari dan menggantikannya dengan tangkai-tangkai gandumnya saja yang kemudian dimasukkan ke dalam karung itu seberat apa yang telah ia ambil tersebut. Imam Abu Laits dalam kitab Tanbihul Ghafilin kemudian berkata, kisah ini menunjukkan bahwa khianat itu adalah salah satu penyebab azab kubur, dan apa yang mereka lihat itu sebagai peringatan agar kita jangan sampai berbuat yang sama, yaitu berkhianat. Para sahabat-sahabatku dan para sedulurku semua sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata azab di dalam kubur sangatlah berat. Bahkan pernah dikisahkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anha ketika beliau sedang menempuh perjalanan, kemudian tiba-tiba saja beliau berhenti di sebuah tempat pekuburan dan beliau kemudian menangis. Melihat hal tersebut, maka ada salah seorang sahabat yang kemudian bertanya, wahai Amirul Mukminin, jika engkau menyebut surga dan neraka, engkau tidak menangis, tetapi kenapa engkau menangis karena kuburan? Kemudian Sayyidina Utsman bin Affan menjawab, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa kubur itu adalah tempat pertama menuju akhirat. Maka bila selamat dalam kubur, maka yang di akhirat akan lebih ringan. Dan jika tidak selamat di dalam kubur, maka juga sebaliknya, yang di belakangnya yaitu akhirat kelak akan lebih berat daripadanya. Masya Allah, para sahabat-sahabatku semua sekalian, ternyata azab kubur yang sedemikian dahsyat saja ternyata belum ada apa-apanya jika dibandingkan dengan siksa akhirat. Oleh karena itu, para sedulurku dan para sahabat-sahabatku semua sekalian, semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran yang berarti dari kisah ini, yaitu agar kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir dan memuji keagungan Allah Subhanahu wa taala, menjalankan semua perintahnya dan juga menjauhi semua larangannya, sehingga kelak kita semua semoga bisa husnul khotimah dan terbebas dari azab Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin demikian saja ulasan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Akhirul kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.